Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Andriawan dengan nomor NPM 2015-100-250. Saya berasal dari kelas reguler 21A Malam. Dan kali ini saya akan membahas tentang materi dari ilmu pengantar ekonomi mikro yang bertemakan efek substitusi dan pendapatan. Nah, berbicara tentang efek substitusi dan pendapatan, apa sih pengertian dari efek substitusi tersebut? Pengertian dari efek substitusi tersebut adalah yaitu suatu proses perahlian suatu barang, atau dengan kata lain, proses suatu perahlian barang atau jasa dengan disebabkan suatu perubahan yang terjadinya terhadap perubahan harga, selera, ataupun kesediaan barang dan jasa dengan tingkat utility yang sama. Oke. Kemudian, setelah saya membahas pengertian dari efek substitusi dan pendapatan, maka saya akan membahas tentang hukum dari kurva permintaan dan hukum dari kurva penawaran. Nah, apa sih pengertian dari hukum kurva permintaan dan apa sih pengertian dari hukum kurva penawaran juga? Nah, kali ini saya akan jelaskan di sini. Hukum kurva permintaan adalah jika harga naik atau meninggi, maka kurva permintaan akan berkurang atau menurun. Dan jika harganya turun, maka hukum kurva permintaannya akan bertambah. Misalkan, saya akan jelaskan dengan seorang pembeli. Ada seorang pembeli yang membeli per kilogram jeruk dengan harga 40.000. Dan jika harga tersebut 40.000, maka si pembeli tersebut hanya membeli 10 kg. Dan jika harga tersebut turun menjadi 10.000 per kilogram, maka pembeli tersebut akan membeli barang sebanyak 40 kg. Itu artinya dalam konsep kurva permintaan, hukum kurva permintaan, jika harga tinggi, maka kurva permintaannya akan berkurang atau pembeli akan berkurang. Jika harga rendah, maka kurva permintaannya akan bertambah. Oke. Selanjutnya saya akan bahas tentang hukum kurva permintaan penawaran. Apa sih itu hukum kurva penawaran? Hukum kurva penawaran adalah jika harga tinggi, maka pensuplai barangnya akan menyediakan barang yang tinggi juga. Kemudian, jika harga rendah, maka pensuplai barangnya akan menyediakan barang yang rendah juga. Itu artinya, dalam kurva penawaran tersebut, searus atau sejalan. Kemudian, dalam hukum kurva permintaan tadi seperti saya jelaskan, artinya jika harganya tinggi, maka barangnya akan dijual secara banyak atau tinggi juga. Jika harga rendah, maka barangnya akan dijual secara rendah atau berkurang. Oke. Setelah saya membahas tentang hukum dari kurva permintaan dan hukum dari kurva penawaran, oke, setelah itu saya akan membahas tentang delta P sama dengan delta QD. Apa sih pengertian dari delta P dan delta QD ini? Nah, kalau saya baca secara terperinci, delta P sama dengan delta QD, maka perubahan harga sama dengan perubahan quantity demand. Artinya, jika harga berubah, maka akan terjadi perubahan pembeli. Itu tadi, delta P sama dengan delta quantity demand. Kemudian yang kedua, delta P jika delta P lebih rendah, maka delta pendapatan real menurun. Dan jika delta pendapatan real menurun, maka delta quantity demand akan menurun atau berpengaruh juga kepada delta quantity demand. Kemudian setelah berpengaruh kepada delta quantity demand, maka akan berpengaruh pada delta pendapatan nominal atau pendapatan tetap. Itu dia tadi. Nah, artinya jika harga menurun, maka pendapatan real kita akan menurun atau tabungan kita akan menurun. Dan jika delta QD dan jika pendapatan real kita menurun, maka delta QD akan menurun juga. Dan jika delta QD ini menurun, maka delta pendapatan nominal akan tetap. Nah, bagian ketiga ini adalah jika delta P X
lebih rendah, maka konsumen akan meningkat. Ini, nah, dalam rumus ketiga ini akan berpengaruh kepada hukum kurva permintaan. Jika harga tinggi, maka kurva permintaannya akan berkurang atau jumlah yang dibeli akan berkurang. Dan jika harga menurun, maka kurva permintaan akan bertambah atau jumlah yang dibeli akan bertambah. Nah, saya akan contohkan dengan X sebagai jeruk. Ini seperti saya jelaskan tadi dari awal. Jika harga jeruk 40.000 rupiah per kilogram, maka si pembeli hanya membeli 10 kilogram. Dan jika harganya menjadi turun 10.000 per kilogram, maka si pembeli akan membeli sebanyak 40 kilogram. Itulah tadi delta P X lebih rendah. Jika perubahan harga lebih rendah, maka konsumen akan meningkat atau jumlah pembeli akan meningkat. Kemudian masuk kepada rumus yang keempat. Apa sih itu? Jika harga lebih tinggi, maka jika harga jeruk lebih tinggi, X ini saya gantikan sebagai jeruk, maka efek pendapatan akan minus. Nah, kalau dikatakan minus, berarti akan berkurang. Nah, jika efek pendapatan berkurang, akan berpengaruh kepada pendapatan real atau saving, atau our saving, tabungan kita. Nah, jika terjadi efek pendapatan dengan minus, maka akan terjadi proses pengurangan pembeli atau terjadi penurunan pembeli. Nah, mungkin sampai di sini dari video yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.